Terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang kemarin-kemarin itu, terakhir kemarin sore itu ada yang request tentang senapan angin yang hari ini baru bisa saya ulas. Mohon maaf ya, kemarin-kemarin yang sudah masuk menunggu dulu untuk requestnya. Dan sesuai judul di video hari ini, saya ingin membahas tentang bagian-bagian dari senapan angin dan fungsinya. Karena banyak sekali teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang terutama para pemula, yang pemula itu bingung bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara merawat, hingga bagaimana cara menggunakan sebuah senapan angin, entah itu uklik, entah itu gejlok, ataupun PCP. Di video kali ini mungkin momen yang pas dan tepat bagi teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang mungkin pemula, bingung bagaimana cara merawat senapan angin dan lain sebagainya. Informasi atau video yang saya buat ini bisa disimak sampai habis atau nanti bisa di-download videonya, supaya nanti teman-teman nggak kebingungan bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana untuk perawatan jangka panjang ataupun jangka pendek dan sebagainya. Semuanya akan saya bahas di video kali ini. Seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya. Nah, kalau berbicara tentang bagian-bagian senapan angin, sebenarnya kalau senapan angin itu entah itu uklik, entah itu gejlok, entah itu PCP, semuanya itu sama. Bagian-bagiannya itu ada laras, pasti ada tabung, ada chamber, ada popor, pasti ada namanya manometer. Nah, manometer ini terpasang itu hanya di bagian senapan angin, gejlok, sama PCP saja. Kalau yang uklik tidak ada. Nah, tapi teman-teman nggak perlu bingung, teman-teman nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena di pembahasan hari ini kita akan bahas sedetail mungkin. Nah, karena produk yang dari Pancasona Official itu sering ditanyakan itu yang senapan angin PCP Bocap Predator, senapan angin PCP Bocap FE Crown, dan PCP Bocap Terminator. Kita akan bahas dari 3 senapan angin jenis ini. Yang pertama, yang nomor 1 itu bagian senapan angin yang paling penting, ya, yang paling harus ada, dan sebagian ini komponennya itu saling berkaitan, nggak boleh ada yang kurang. Jadi harus lengkap, karena kalau nggak lengkap itu nggak bisa digunakan, bahkan bisa-bisa ya memang nggak efektif gitu ya. Yang pertama itu adalah popor. Teman-teman tahu popor? Ya lebih gampang menyebutnya adalah di pegangan ya, pegangan senapan angin atau popor. Nah, pegangan senapan angin atau popor itu terbagi menjadi 2 bahan yang sering sekali dipakai di Pancasona Official kebetulan ya. Ada yang berbahan ABS Teflon atau karet plastik. Yang kedua itu ada yang popor kayu. Nah, seperti ini. Ini namanya popor. Jadi rangkaian dari depan, belakang ini sampai depan itu namanya popor. Sama juga yang ini. Nah, oke. Dan ini sama. Kalau popornya yang ini, yang taktikal itu seperti ini popor pegangan. Oke. Nah, yang ABS atau berbahan Teflon itu modelnya seperti ini. Ya, ini rata-rata terpasang pada unit senapan angin yang model taktikal. Model taktikal itu seperti ini. Nah, rangkaiannya seperti ini. Dari mesin, tabung, dan sebagainya, model taktikal seperti ini. Oke. Dan ini menggunakan bahan namanya ABS Teflon yang terpasang di sini dan di sini. Jelas ya. Nah, beda lagi kalau yang menggunakan popor kayu. Nah, kalau popor kayu seperti ini. Rata-rata yang menggunakan popor kayu itu ada senapan angin PCP Bocap FE Crown atau FE Royal Terminator. Itu yang pasti. Dan PCP-PCP yang lain yang tabungnya lebih kecil. Oke. Ini seperti ini. Ya. Untuk bahannya kayu mahoni. Pengerjaannya menggunakan mesin berteknologi tinggi sehingga untuk popornya ini sangat nyaman digunakan. Sama juga dengan yang PCP Bocap Terminator ini. Nah, bisa dilihat sama kan popornya. Ini namanya popor atau pegangan yang fungsinya adalah untuk pegangan sebuah senapan angin guna berfungsi lebih detailnya itu ketika digunakan untuk menembak, teman-teman bisa mengontrol getaran, bisa mengontrol unit senapan angin tersebut sehingga menciptakan sebuah performa yang maksimal. Jadi itu pentingnya popor dan fungsinya yang harus teman-teman ketahui. Soalnya ini nggak hanya pajangan saja,
nggak hanya sebuah tempelan saja, cuman ada fungsi yang penting setiap senapan angin bawaan dari masing-masing unit. Jadi itu mengenai popor sudah paham ya. Kalau teman-teman membutuhkan informasi tentang senapan angin ataupun popor senapan angin, boleh konsultasi dengan Pancasona Official di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore, waktunya Indonesia bagian Barat, hari Minggu tanggal merah, kami libur. Jelas ya? Lanjut. Berikutnya adalah trigger. Teman-teman tahu trigger? Ya, lebih menyebutnya pelatuk lah ya. Oke. Trigger atau pelatuk itu terdapat di bagian bawah semuanya. Ya, tidak terkecuali uklik, tidak terkecuali gejlok ataupun PCP. Semuanya yang namanya trigger atau pelatuk itu modelnya seperti ini. Yang ada di sini di bawah. Lebih dekat seperti ini. Nah, ini namanya trigger. Oke. Trigger ini fungsinya adalah sebagai pemicu tembakan. Ketika nanti teman-teman sudah mengokang atau teman-teman siap menembak, itu triggernya itu untuk melancar meluncurkan sebuah tembakan sehingga nanti terjadi namanya ledakan atau letusan, sehingga nanti untuk peluru atau mimis yang sudah dimasukkan itu bisa keluar atau bisa mengenai sasaran. Nah, ini oke, tahu ya fungsinya. Jadi teman-teman, untuk trigger ini sensitif dan harus berhati-hati mungkin bagi para yang pemula. Jangan asal tarik, jangan asal menggunakan. Karena kenapa? Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa berakibat fatal. Jadi harus hati-hati. Minimal kalau teman-teman yang pemula belum sama sekali pernah pakai senapan angin, harap ada panduan khusus dari orang-orang sekitar, orang-orang terdekat yang sudah paham senapan angin. Jangan kalau teman-teman ragu atau nggak paham sama sekali menggunakan senapan angin ini sendirian. Karena nanti kenapa? Kalau disalahgunakan, kalau teman-teman keliru mengoperasikan dan sebagainya, itu bisa berakibat fatal. Ya, jelas? Paham ya? Trigger seperti ini. Kalau modelnya banyak variannya, cuman kalau penempatan dan fungsinya sama semua. Tidak ada perbedaan dari senapan angin satu dengan senapan angin yang lain di kelas apapun. Jelas ya? Triggernya seperti ini. Nah, mantap. Terus, oh ya, masih di bagian trigger. Teman-teman, trigger itu ada satu tambahan item atau settingan di mana itu ada beberapa trigger senapan angin tertentu saja. Jadi di trigger itu ada namanya safety atau pengunci. Dan ini tidak semua senapan angin ada. Tidak semua senapan angin ada. Yang rata-rata ada namanya safety atau pengunci itu hanya di bagian atau di jenis senapan angin PCP saja. Kalau gejlok jarang ada. Yang ada itu di PCP malahan. Kalau di uklik juga tidak ada. Nah, oke, seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk mengunci trigger supaya tidak terjadi ledakan secara tiba-tiba atau letusan secara tiba-tiba ketika nanti digunakan untuk kegiatan outdoor hunting dan sebagainya. Ya, lebih ke pengaman trigger supaya nanti triggernya itu enggak ketika dikokang mau pindah tempat itu nggak meletus secara tiba-tiba. Biasanya kalau kesenggol, kalau kena getaran lebih, atau nanti teman-teman lupa dan sebagainya, itu bisa menyebabkan nanti ledakan secara tiba-tiba. Nah, solusinya adalah dikunci seperti ini. Oke, dan itu kelemahannya sih kalau safety itu nggak semua senapan angin sudah dilengkapi, hanya di beberapa senapan angin saja. Jadi jelas ya, paham ya? Kalau bingung bisa ada nomor WA yang teman-teman hubungi di jam kerja. Siap membantu. Poin berikutnya adalah chamber. Teman-teman, chamber itu modelnya seperti ini. Nah, lebih dekat. Chamber itu rangkaian ini loh. Nah, satu paket. Kalau yang di senapan angin PCP FA Crown seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Ini chamber namanya. Ya. Ini juga sama. Ini juga chamber. Nah, chamber kan. Ini satu paket, ini rangkaiannya chamber namanya. Oke, chamber ini hampir keseluruhan sama, fungsinya sama, cuman yang membedakan dari segi bahan dan segi pengerjaannya. Model juga berpengaruh. Kalau rata-rata chamber itu senapan angin PCP, gejlok ataupun uklik itu berbeda semua. Cuman untuk fungsinya sama. Fungsinya adalah chamber itu untuk memasukkan mimis atau peluru, tempat masuknya mimis atau tempatnya masuknya peluru. Jadi satu dengan tempat namanya hammer atau pemukul. Ya, lebih tepatnya itu untuk tempat masuknya mimis, melontarkan tembakan dan sebagainya, itu di bagian di sini. Nah, setiap chamber itu sama, pasti ada namanya lubang mimisnya seperti ini. Oke.
Karena ini tempatnya masuknya mimis ya, namanya juga tempatnya masuk. Jadi rangkaiannya itu modelnya ada yang berbeda-beda, cuman fungsinya sama untuk tempat masuknya mimis ya, ketika mau digunakan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau chamber itu yang mana. Chamber itu yang ini, rangkaian jadi satu di sini dan di sini. Nah, oke, jelas ya. Nah, untuk bahannya sendiri dibagi menjadi banyak sekali. Bahannya ada yang pakai kuningan, ada yang pakai dural, ada yang pakai apa lagi ya? Yang rata-rata itu pakai kuningan sama dural. Kalau yang lain saya belum pernah menjumpai. Dan ya, untuk chamber ini juga ada modelnya sendiri. Modelnya ada yang monoblok, ada yang monoled. Nah, kalau teman-teman bingung perbedaan monoblok ataupun monoled, sudah pernah saya buatkan pembahasan detailnya di video sebelumnya. Nanti kalau bingung saya kirimkan linknya pribadi, teman-teman bisa nonton di sana perbedaan dari chamber monoled atau yang monoblok. Cuman yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk fungsinya itu sama. Fungsinya adalah untuk tempat masuknya mimis ya, sehingga nanti ketika mimis atau peluru yang dimasukkan mau ditembakkan itu dengan posisi yang tepat dan benar, sehingga untuk performanya atau ya tembakannya itu normal seperti pada umumnya. Jadi jelas seperti itu ya. Kalau bingung bisa langsung menghubungi kami. Kembali di jam kerja tak bantu. Lanjut. Setelah chamber ini ada bagian atau komponen yang melekat pada chamber tersebut. Jadi otomatis kalau senapan angin contohnya PCP seperti ini ya, atau gejluk atau uklik, itu satu paket dengan namanya grendel atau set lever. Seperti ini bisa dilihat. Ini bagian berikutnya adalah grendel atau set lever ya. Nah, grendel atau set lever ini adalah fungsinya ya. Ini tempatnya seperti ini ya. Saya tunjukkan tempatnya dulu. Nah, ini namanya set lever atau kokang samping atau grendel lah. Teman-teman bisa nyebutnya itu, bebas mau nyebutnya seperti apa. Sama semua. Kalau senapan angin PCP bocap rata-rata itu modelnya seperti ini. Sudah menggunakan set lever. Set lever itu kokangnya seperti ini. Kalau grendel biasa itu tarik ke belakang tanpa namanya buka seperti ini. Oke? Dan ini juga. Nah, oke, nama dan penempatan sudah tahu ya teman-teman. Nah, fungsinya adalah untuk memasukkan mimis ke dalam laras. Jadi ini wajib ada dan harus ada. Soalnya kenapa? Kalau nggak pakai ini mimisnya nggak bisa masuk dan alhasil nanti ketika ditembakkan anginnya itu keluar lewat belakang. Jadi itu harus wajib ada. Nah, ini ada jarumnya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini jarumnya panjang di sini. Nanti ketika dia dibuka, itu ada rongga atau selah di mana mimisnya nanti bisa masuk. Ya, kemudian kalau sudah masuk, dia didorong masuk ke dalam laras sehingga siap untuk ditembakkan. Jadi seperti itu. Kinerja, fungsi dan sebagainya. Cuman kalau penempatannya hampir sama keseluruhan. Ada juga yang uklik itu dia di belakang, nggak di samping seperti ini. Jadi kalau penempatan, pengerjaan, dan bahannya itu berbeda-beda. Cuman kalau fungsinya sama. Fungsinya saya ulangi lagi, fungsinya adalah untuk memasukkan mimis ke dalam laras sehingga nanti mimisnya itu masuk ke dalam relnya, masuk ke dalam jalurnya sehingga nanti siap digunakan untuk ditembakkan. Jadi seperti itu. Fungsi yang paling mudah teman-teman pahami. Oke? Jelas ya, dari set lever sudah. Nah, ini satu paket juga. Set lever itu bergandengan dari satu paket dengan namanya cancel kokang. Kalau teman-teman bingung, cancel kokang itu seperti ini. Oke. Nah, ini cancel kokang. Di sini juga ada. Penempatan juga masing-masing berbeda. Ada yang dari kiri, ada yang dari kanan, ada juga yang nggak sama sekali pakai cancel kokang. Jadi seperti itu, perlu dipahami ya. Nah, terus di sini juga sama. Ini cancel kokang ya. Nah, fungsinya adalah untuk membatalkan tembakan. Ini fungsinya, fungsi utamanya. Nah, jadi ketika nanti dikokang seperti ini, nah, kelihatan nggak? Nah, ini dia posisinya siap menembak nih. Ini kalau ada triggernya di pelatuk, dia nembak. Nah, untuk membatalkan tembakan itu tinggal ditarik aja seperti ini, ditarik, kemudian trigger dilepaskan secara pelan-pelan. Nah, dia membatalkan tembakan. Oke? Dan ada juga senapan angin itu yang nggak ada cancel kokangnya. Sebenarnya ada teman-teman, cancel kokang itu ada, cuman dia rangkaian dijadikan satu dengan kokangnya atau grendelnya. Jadi teman-teman kalau menjumpai senapan angin yang nggak ada cancel kokangnya, berarti cancel kokangnya itu jadi satu dengan yang ini. Contohnya sama, kinerjanya sama, tinggal dikokang aja seperti ini. Kalau pengen membatalkan tembakan, tinggal ditahan, pelatutnya ditekan, dilepas pelan-pelan seperti ini. Ya, sudah membatalkan tembakan. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Rangkaian di sini itu satu paket.
set lever, dan caster kokang. Satu paket, pasti ada senapan angin yang PCP ya, terutama PCP yang ukuran kecil atau PCP yang bocap seperti ini, itu semuanya ada. Fungsinya adalah sama, untuk membatalkan tembakan. Ketika nanti teman-teman mau nembak nih ya, mau nembak atau mau berburu dan sebagainya, itu ketika pengen membatalkan tembakan itu bisa pakai caster kokang. Oke, jadi seperti itu fungsi utamanya. Kalau dari segi bahan, segi model itu berbeda-beda. Ada yang pakai bahan kuningan, ada yang pakai bahan dural, bahkan ada yang juga pakai bahan besi dan sebagainya. Itu sama semuanya, cuman yang membedakan itu dari segi penampatan dan bahan yang dipakai. Kalau fungsinya sama semua. Oke, dari poin ini jelas. Nanti ini videonya agak panjang, teman-teman bisa langsung aja simak terus dari awal sampai akhir supaya teman-teman tahu. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya ini adalah settingan power. Nah, settingan power itu adalah ya untuk mengatur kekuatan tembakan. Mau pakai power yang low atau pengen pakai power yang medium atau bisa pakai power yang maksimal, itu bisa diatur semuanya. Nah, rata-rata senapan angin PCP bocap ataupun senapan angin PCP yang tabung kecil ya, fokus di PCP ya, itu untuk settingan powernya pasti ada ininya. Ini namanya settingan power, ada di depan, ada di belakang, dan juga ada settingan powernya pakai gigi. Ini pakai gigi ya. Satu pakai drat, satu pakai gigi seperti ini. 1, 2. Pakai 2 gigi. Nah, ini kalau senapan angin yang PCP bocap Terminator, ini settingan powernya ada di belakang. Tapi kalau senapan angin PCP FE Crown atau senapan angin PCP bocap Predator dan lain sebagainya, itu cuman dia pakai sistem drat saja, nggak pakai gigi. Tapi fungsinya sama, ya untuk ngatur tembakan aja lah, ngatur power tembakan saja, nggak kurang dan nggak lebih. Oke, seperti ini. Ini teman-teman bisa atur sendiri nih. Untuk powernya mau kenceng, mau sedang, atau mau paling besar bisa. Ya, tergantung nanti teman-teman minatnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Yang jelas tergantung nanti teman-teman mau pakai yang seperti apa. Kalau semakin kenceng powernya, tekanan anginnya nanti semakin cepat habis. Tapi kalau powernya itu low atau medium, jadi tekanan anginnya pasti awet. Itu sudah kunci rumus yang melekat pada unit senapan angin. Tidak bisa ditawar. Jelas? Paham ya? Settingan power ini sudah, dan nantinya kalau teman-teman membutuhkan informasi tentang settingan power dan sebagainya, monggo tulis aja di kolom komentar atau yang lain sebagainya mengenai settingan power. Soalnya nanti di beberapa senapan angin itu ada perbedaan yang beda-beda banget. Ada yang pakai settingan power gigi, settingan power pakai drat, bahkan ada juga settingan powernya itu tidak ada sama sekali. Nanti kalau bingung, konsultasi dulu dengan kami lewat WA ataupun lewat, ya lebih cepat lewat WA sih ya, lewat video call, telepon, atau bisa pesan pribadi. Boleh, nanti tak bantu lewat di situ soal settingan power. Dari poin itu sudah, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, selanjutnya adalah magazin nih. Nah, senapan angin itu rata-rata sekarang yang PCP ya, kebanyakan itu sudah menggunakan namanya magazin rotari. Semuanya sebenarnya ada. Senapan angin uklik itu juga ada yang sudah pakai magazin. Senapan angin gejluk bahkan juga sudah pakai magazin. Cuman tidak sebanyak senapan angin PCP. Nah, senapan angin PCP itu rata-rata yang tabung kecil, tabung besar itu hampir keseluruhan sudah menggunakan namanya magazin. Magazin itu fungsinya adalah untuk memasukkan mimis secara keseluruhan, secara bersamaan. Jumlahnya itu ada yang pakai 8 butir atau 8 mimis, ada yang pakai 10 mimis, ada yang pakai 14 sampai 16 mimis langsung masuk ke dalam magazin sekaligus, yang fungsinya itu lebih memudahkan nanti teman-teman ketika reload mimis atau pengisian mimis ya, nggak masuk satu persatu, tinggal dikokang aja, ditembakkan, kokang tembakan dan sebagainya. Jadi itu lebih memudahkan dan lebih praktis. Itu aja fungsinya ya. Rata-rata kalau senapan angin PCP bocap ini juga sudah menggunakan magazin, bisa menggunakan single shoot juga. Jadi teman-teman nanti mau pakai single shoot, mau masukkan mimis satu persatu, atau pakai magazin yang dimana magazin ini bisa mengisi mimis lebih dari satu sekaligus. Teman-teman bisa memilih sendiri mau pakai single shoot atau pakai magazin, boleh. Tapi yang jelas fungsinya sama untuk lebih memudahkan teman-teman nanti untuk reloading mimisnya lebih cepat dan lebih praktis, efisien. Jelas ya? Oke, dari poin ini sudah, kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya ini adalah visir ya, visir atau bidikan manual. Tidak semua senapan angin, tidak semua unit senapan angin itu ada namanya visir.
atau bidikan manual. Nah, kalau teman-teman menjumpai di senapan angin ada ininya, modelnya berbeda-beda tapi ada besi kecil seperti ini, itu fungsinya adalah untuk bidikan manual. Jadi teman-teman kalau sudah pakai ini nggak perlu namanya pakai teleskop. Cuman ini terbatas, jaraknya itu terbatas di jarak sekitar 20-30 meter saja. Nanti di atas itu teman-teman harus menggunakan teleskop. Itu sih pengalaman pribadi saya. Nah, bagaimana Mas kalau senapan anginnya nggak ada visirnya atau nggak ada bidikan manualnya? Ya teman-teman harus menggunakan teleskop karena tidak semua senapan angin itu ada visirnya. Contohnya saja yang paling nyata itu ada senapan angin PCB Bocap FE Crown. Ini tidak ada visir manualnya ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau menggunakan senapan angin jenis ini, mau untuk bidikan sasaran di jarak berapapun, minimal pokoknya 10 meter harus menggunakan teleskop karena senapan angin jenis ini tidak ada visir manual. Dan bagaimana Mas kalau settingan senapan angin dari pabrik itu yang nggak ada visirnya, dipasang visir manual sendiri apakah bisa? Jawabannya kalau produk dari kami masih belum bisa. Soalnya settingan di depan itu tidak ada Pak, tidak ada rumahnya, tidak ada pasangannya, sehingga nanti kalau dipasang visir manual di bagian belakang saja itu kurang sinkron dan alhasil akurasinya pasti ngacak dan tidak ketemu titik akurasinya, sehingga ya nanti berpengaruh pada segi akurasi, berpengaruh dari segi performa dari unit senapan angin tersebut. Jadi itu ya, ini teman-teman kalau menjumpai senapan angin ada nyantiknya kecil seperti ini oke, di tengah dan di bagian depan ujung laras itu berarti itu namanya visir atau bidikan manual yang berfungsi untuk membidik sasaran tembakan di jarak tertentu tanpa menggunakan namanya teleskop. Paham dan jelas ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke poin berikutnya. Poin berikutnya ini adalah sistem pengisian angin. Nah, setiap senapan angin, terutama PCP ya, itu ada tempat namanya tempat pengisian angin. Sudah ada yang pakai kupler, masih ada juga yang belum. Maksudnya seperti ini, kupler itu alat sambung seperti ini. Nah, ini alat sambung yang biasanya digunakan untuk teman-teman Sobat Hunter nanti untuk pengisian angin itu lewat sini. Jadi sudah terpasang namanya kupler. Kupler atau adapter lah ya, lebih mudahnya. Kupler atau adapter yang lebih memudahkan nanti teman-teman saat proses pengisian angin secara berkala. Tapi ada juga senapan angin yang belum pakai ini. Nah, solusinya gimana Mas? Solusinya harus dipasang sendiri. Nah, ada kupler yang terpasang pada senapan angin seperti ini bawaan, ada juga yang dijual terpisah. Nanti kalau teman-teman menjumpai senapan angin kalau punya teman-teman itu belum ada kuplernya, nanti teman-teman harus beli kuplernya untuk lebih mudah saat proses pengisian angin. Jadi itu fungsinya. Kalau teman-teman menjumpai seperti ini, nggak usah bingung. Mas, ini untuk apa toh? Ya ini untuk proses pengisian angin. Jadi itu fungsinya. Ini kecil, ya walaupun terlihat sepele, tapi ini kegunaannya sangat penting banget. Dan wajib tahu, bagi teman-teman yang pengen menggunakan sebuah senapan angin, terutama di kelas PCP. Bocap ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah di bagian manometer. Tahu ini? Ya, setiap senapan angin PCP ataupun gejlok keseluruhan ya, tabung yang kecil, tabung besar, kelas PCP Bocap seperti ini hampir keseluruhan rata-rata sudah menggunakan namanya manometer. Nah, manometer ini fungsinya adalah untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan. Sisanya berapa, jumlahnya tekanan anginnya berapa, itu bisa dideteksi dengan namanya manometer di sini. Nah, manometernya ini penempatan juga bervariasi. Ada yang di sekat tabung di sini, ada juga yang di bagian bawah seperti ini. Nah, di bagian bawah seperti ini, ya. Ada juga yang ada di bagian depan dan sebagainya. Semuanya itu fungsinya sama untuk melihat tekanan angin yang tersisa di dalam tabung. Karena kenapa? Setiap senapan angin itu mempunyai kapasitas tekanan angin tersendiri. Batasannya itu jangan sampai over, ya. Jadi teman-teman nanti kalau dirasa tekanan anginnya sudah mencapai over kapasitas, ya jangan diisi lagi. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman nanti saat proses pengisian angin dirasa tekanan anginnya sudah hampir habis atau masuk di angka low yang paling kecil, ya mohon diisi lagi. Batas maksimalnya, saya ulangi lagi, sebuah senapan angin yang ada di Pancasona Official, entah itu gejlok atau entah itu uklik, entah itu gejlok ataupun PCP, bukan uklik ya, itu semuanya memiliki kapasitas maksimalnya di angka 2000 sampai 2500 PSI. Jangan sampai over
dan jangan sampai kehabisan angin total. Paham ya? Dari manometer sudah, kita lanjut ke poin berikutnya. Oh ya, sedikit mundur ke belakang lagi. Tadi saya lupa melewati satu poin yang di sini juga penting banget. Yang perlu teman-teman ketahui adalah nih, rel mounting tambahan. Bisa dilihat. Nah, sebenarnya senapan angin apapun, uklik, gecuk ataupun PCP, setiap senapan angin itu chambernya itu sudah ada namanya relnya. Seperti ini ya, contohnya ya. Nah, itu ada relnya. Nah, ini rel kan. Ini fungsinya adalah untuk tempat teleskop atau menjepit aksesoris-aksesoris tertentu, mulai dari laser scope, mulai dari teleskop yang sering terpasang itu teleskop ya, itu tempatnya di sini. Nah, ada juga tambahannya seperti ini. Rata-rata yang ada tambahannya itu senapan angin yang model taktikal, entah itu bocap ataupun yang tabung 38 mili, itu ada rel tambahannya. Ada juga yang seperti ini. Sebenarnya di chambernya itu sudah ada relnya, cuma ada tambahan seperti ini. Nah, fungsinya sama untuk penempatan namanya aksesoris tertentu. Bisa menempatkan mounting teleskop, mounting center dan sebagainya, itu bisa semua di sini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Kalau teman-teman belanja senapan angin yang ada di Panasonic Official, sekarang itu rata-rata chambernya sudah ada namanya rel untuk mounting teleskop dan lain sebagainya. Tapi yang taktikal ini ada sedikit berbeda ya. Ada tambahannya juga di seperti ini. Nah, ini kalau fungsinya sama untuk penempatan teleskop atau aksesoris tertentu. Cuman kalau yang taktikal ini dikasih dua varian. Kalau teman-teman nanti punya mounting teleskop yang pendek, disarankan menggunakan ini. Soalnya nanti kalau yang tinggi, yang pendek itu langsung ditancapkan di sini, teman-teman susah untuk menggunakan magazin, terutama magazin yang ukurannya besar. Tapi kalau teman-teman menggunakan mounting tinggi, mounting teleskop yang tinggi, teman-teman nggak perlu pakai ini, bisa dilepas. Oke. Nah, terus untuk rel mountingnya sendiri ini, ya, yang bawaan dari chamber, ada juga yang tambahan seperti ini. Itu juga ada varian ukuran, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Nah, kalau ukuran kecil itu rata-rata sudah terpasang atau sudah melekat pada unit masing-masing senapan angin umumnya. Cuman kalau yang besar itu ada beberapa produk khusus saja. Mungkin nanti kalau perbedaan tentang rel untuk mounting teleskop dan sebagainya, ukuran besar ataupun ukuran kecil, kita bahas di momen berikutnya aja. Oke, jelas ya? Untuk rel mounting sudah saya bahas di sini. Kita lanjut ke poin berikutnya. Selanjutnya di sini adalah di bagian laras. Nah, kalau laras ini teman-teman pada umumnya sudah tahu ya. Laras itu fungsinya cuma satu, yaitu untuk jalur mimis atau jalur peluru ketika ditembakkan sehingga nanti mimis atau pelurunya itu mengenai tepat pada sasaran. Oke, jelas ya, itu kalau fungsi laras. Tapi kalau model laras, panjang laras, bahan laras, dan lain sebagainya itu bervariasi banget. Contohnya saja, laras itu ada yang panjangnya 40 cm, ada panjang yang 50 cm, ada panjang 60 cm. Dan itu juga berpengaruh nanti dari segi akurasi. Kalau teman-teman menggunakan laras yang panjangnya itu 40 cm, itu pasti untuk akurasinya terbatas di jarak tertentu saja. Cuman kalau teman-teman menggunakan laras standar yang panjangnya 60 cm seperti ini, itu bisa mencapai akurasi maksimalnya 85 meter. Itu yang membedakan. Kalau dari fungsinya sama semua, tidak ada perbedaan. Dari segi model, nah model juga ada bervarian. Ada yang model gantung, ada yang model serombong. Model serombong itu dia di dalam itu ada laras, kemudian diserombong atau dilapis menggunakan pipa seperti ini. Nah, oke, ini namanya serombong. Bisa dilihat. Di dalam itu ada larasnya, kemudian dilapis luar menggunakan serombong. Beda lagi dengan namanya sistem gantung. Nah, kalau sistem gantung itu dia nggak pakai serombong. Laras utuh dimasukkan ke dalam chamber, kemudian dikunci menggunakan cincin. Itu saja yang membedakan. Terus untuk bahannya gimana, Mas? Nah, untuk bahannya pun juga bervarian. Untuk bahannya itu juga ada yang pakai kuningan, ada yang coba pakai bahan baja, dan lain sebagainya. Tapi kalau dari segi fungsinya itu sama semuanya. Jadi itu mungkin kita akan bahas mengenai perbedaan bahan laras menggunakan baja atau kuningan. Itu dari segi performanya seperti apa, kita bahas di next episode aja ya. Cuman yang jelas untuk bagian laras itu seperti ini ya. Fungsinya juga sudah saya sampaikan di video ini. Siapa tahu nanti teman-teman bingung atau mungkin cari artikel pembahasan yang lain nggak ketemu. Nah, video ini cocok teman-teman simak sampai habis atau bisa di-download nantinya untuk diulang-ulang. Oke?
Jelas ya? Dari laras sudah, kita masuk ke poin terakhir. Di poin terakhir ini ada namanya tabung. Nah, ini yang penting banget teman-teman ketahui adalah tabung senapan angin itu kalau dilihat dari segi fungsinya itu sama, yaitu untuk menampung tekanan angin sehingga nanti senapan angin itu memiliki power atau daya lontar besar atau kecilnya nanti tergantung settingan dari powernya itu. Cuman kalau fungsinya itu ya untuk menampung angin aja supaya senapan angin bisa ditembakkan. Itu yang lebih mudah pemahaman yang bisa saya sampaikan di video ini. Nah, bagaimana Mas dengan ukuran dan bahannya? Loh, kalau ukuran dan bahannya itu masing-masing berbeda. Ada yang ukuran kecil, contohnya seperti ini. Nah, ini kan sama kan, ada tabungnya kan. Nah, ini ada tabungnya sama, fungsinya sama untuk menyimpan tekanan angin, cuman ukurannya yang berbeda, bahannya juga berbeda. Nah, kalau ukurannya kecil seperti ini, jumlah tembakannya akan terbatas di beberapa kali tembakan saja. Tapi kalau yang bocap itu juga terbatas, cuman jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang ukuran kecil. Untuk bahannya juga bervariasi, ada yang menggunakan bahan kuningan, ada yang pakai bahan dural, ada yang pakai bahan stainless dan sebagainya. Nanti kalau untuk perbedaannya kita akan bahas di next episode saja. Cuman kalau dari segi fungsinya dan penempatannya teman-teman harus tahu dulu. Oke? Paham ya dari sini? Untuk tabung ini bervarian, tapi untuk fungsinya sama. Teman-teman kalau bingung bisa langsung japri saya atau bisa video call lewat WA dan sebagainya, kami siap membantu. Oke? Jadi serangkaian senapan angin pada umumnya itu sama, cuma yang membedakan dari model tampilan luar, kapasitas tekanan angin yang ditampung maksimalnya dari masing-masing unit itu berbeda, segi harga juga berbeda, dan tampilan keseluruhannya yang membedakan. Tapi kalau dari komponen-komponen pokoknya atau fungsi-fungsi yang melekat pada unit senapan angin satu dengan yang lain sama semua, tidak ada perbedaan. Oke, jelas ya? Nah, oke, teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia, mungkin video kali ini cukup sekian ya, dan semoga bisa membantu dan bermanfaat. Untuk bagi teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang request sudah masuk tapi belum saya buatkan atau belum saya upload di channel YouTube Pancasona Official, mohon bersabar karena banyaknya kegiatan atau banyaknya pekerjaan yang harus saya dulukan, terutama bagi teman-teman yang sudah order, bagi teman-teman yang ada kesulitan atau kendala, atau bagi teman-teman yang kemarin itu sudah belanja paket full setnya, itu harus kami cek juga secara sedetail mungkin supaya nanti produk yang kami kirimkan itu tidak ada kendala. Mungkin itu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter di seluruh Indonesia yang sudah belanja, yang sudah request, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini. Semoga sehat selalu dan terbaik. Ya, ini saya perwakilan dari Pancasona Official harus pamit undur diri. Salam satu hobi, salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur, dan tetap luar biasa. Bye-bye.